Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku, dimanapun saja Anda berada, sedang apa, bagaimana, kapanpun, dan dimana saja yang melihat video ini, insya Allah mari kita sama-sama berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bermuhasabah diri, menyadari semua kesalahan-kesalahan yang mungkin telah kita perbuat di masa lalu, mungkin hingga sampai saat ini. Mari kita sudahi segala kesalahan-kesalahan itu dan kita ganti dengan segala perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudariku, kali ini video saya yang pertama kali, video durasi panjang yang insya Allah akan kita buat sekitar beberapa menit lah. Tolong ditonton sampai habis karena ini banyak ilmunya, banyak sekali ilmunya. Kalau saudara-saudari nggak nonton, ini akan menjadi sangat rugi sekali karena banyak poin-poin yang akan saudara-saudari lewatkan. Jadi di sini saudara-saudariku, kita akan mengupas tuntas poin yang pertama, yaitu kenapa doa-doa kita belum terkabul. Di video-video saya di sana ada banyak doa-doa yang baik, karena saya selama ini hanya membuat video short. Di video short itu saya mengajak kepada saudara-saudari dimanapun saja berada, aminkan doa-doa yang baik ini. Siapapun yang mengaminkan doa ini, insya Allah Allah ijabah segala doanya. Yang belum punya keturunan, mungkin yang belum menikah, atau yang sedang sakit, insya Allah dimintakan kepada Allah untuk dilepaskan semua penyakit-penyakit itu dan diberikan solusi-solusi yang terbaik. Saudara-saudariku, kembali kepada topik awal, kenapa doa-doa kita selama ini belum terkabulkan. Mungkin sudah banyak amalan-amalan yang kita lakukan, termasuk istilahnya orang-orang yang sudah melaksanakan istiqomah dengan sholatnya 5 waktu. Aku sudah sholat 5 waktu, tapi kenapa kok hidupku masih susah gitu. Aku sudah sholat sunnah, rawatib, qobliyah isya, ba'da isya, qobliyah zuhur, ba'da zuhur, pokoknya rawatib lah kan. Sudah saya lakukan, tapi kenapa doa-doa saya belum juga kunjung dikabulkan? Itulah pertanyaan yang mungkin selama ini sering muncul di dalam benak kita dan hati kita. Bertanya-tanya, ya Allah, kenapa doa-doa saya belum Kau kabulkan ya Allah? Padahal saya sudah meminta, padahal saya sudah bermunajat, tapi doa-doa itu juga belum Allah bukakan. Jawabannya ternyata ada pada dosa. Banyak orang yang melaksanakan sholat tapi masih gemar berdosa, masih gemar berbuat dosa. Banyak tuh, nggak perlu disebutin secara umum, mungkin termasuk saya sendiri dan termasuk kita semua. Dimanapun saja kita berada, sedang apa, bagaimana, kapanpun, dan dimana saja, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Terkadang kita tidak menyadari bahwasannya Allah itu maha memantau. Kita selalu mengatakan bahwasannya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, Allah maha memberi rezeki, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwasannya Allah itu maha melihat ketika kita melakukan satu dosa. Dosa-dosa tadi yang menjadi penghalang ketika kita berdoa, maka dosa-dosa tadi akan menjadi temeng sehingga doa-doa tadi tidak sampai. Jadi bagaimana cara untuk melepaskan dari dosa-dosa tersebut dan supaya doa-doa kita dikabulkan? Hal yang paling pertama kita lakukan ialah, yang paling utama adalah bermuhasabah diri. Apa itu muhasabah diri? Muhasabah diri itu artinya menyadari segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dari mulai kita masuk akhil baligh hingga sampai saat ini. Dosa-dosa apa yang sudah pernah kita lakukan, sebegitu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita mengatakan selalu bahwasanya Allah itu maha melihat segala sesuatu, Allah itu maha memantau. Tapi terkadang kita lupa bahwasanya Allah juga maha melihat loh segala kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Allah maha melihat. Allah sudah siapkan 2 malaikat di kiri kanan kita untuk mencatat segala amal baik, amal buruk, sedikit pun tidak ada yang terlewatkan, bahkan 1 titik pun. Jadi ketika kita bermuhasabah diri,
senantiasa kita mohon maaf pada Allah adalah yang pertama, kita harus ikhlas dulu. Ikhlas terhadap segala sesuatu yang kita terima saat ini, terhadap takdir yang sudah kita terima saat ini. Ikhlas dulu, kita ridha dulu dengan segala sesuatu yang Allah udah beri kepada kita. Dan setelah itu perbanyak istighfar. Istighfar ini keutamanya hebat loh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri bilang, aku cinta kepada orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Aku cinta, aku sayang kepada orang-orang yang taubat. Jadi lebih baik kita bertaubat di masa sekarang ini, karena memang kedepannya kita nggak tahu umur kita atau sampai atau enggak. Allah kasih kita kesempatan mungkin sekarang di umur 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Ketika kesempatan-kesempatan itu masih ada, maka termasuk orang yang merugilah kita apabila kesempatan-kesempatan yang baik itu tidak kita ambil dan tidak kita manfaatkan secara baik dan benar. Perbanyak istighfar, bermuhasabah diri, perbanyak istighfar, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan maksiat yang selama ini kita lakukan. Memang berat untuk meninggalkan segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ini memang berat kawan-kawanku. Termasuk saya sendiri juga seperti itu. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Tapi dengan banyaknya belajar, insya Allah kita sama-sama saling belajar dan saling mengajar. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan bisa dikoreksi, dan juga kita saling bertukar ilmu lah. Ternyata istighfar itu teman-teman, ada keutamaannya itu banyak sekali. Selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, ternyata hebatnya lagi, ajaibnya lagi, otomatisnya lagi, pintu rezeki itu terbuka. Yang termaktub di dalam Al-Quran, 8 pintu rezeki yang Allah sediakan selama ini tertutup. Mungkin hanya setengah yang terbuka, 1 terbuka. Ya karena itu fasilitas kita sebagai manusia, pasti Allah kasih rezeki kan. Allah itu maha pembagi rezeki. Gak mungkin Allah melihat satu makhluknya di dunia ini yang gak dapat rezeki. Bahkan semut di dalam lubang pun mereka dapat rezeki, apalagi kita manusia. Tapi terkadang rezeki yang kita mau itu selalu tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Kita maunya ini, gak dapet. Kita maunya ini, gak dapet, gak tercapai, gak terwujud. Kenapa? Karena kita terlalu berharap kepada makhluk, kepada manusia. Yang memang sejatinya kita tahu bahwasannya kita berharap kepada manusia ini selalu endingnya pasti menyakitkan, sakit sekali. Kita lupa bahwasannya ada yang menjanjikan kita segala sesuatu yang baik ini, kamu tinggal petik, dapat. Caranya gimana? Dekatkan diri dulu dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala sesuatu apapun yang kita pinta bisa menjadi ajaib loh. Jadi poin yang pertama, bermuhasabah diri. Sadari dulu kesalahan-kesalahan kita. Hidupkan sholat kita. Kalau sudah kita sholat 5 waktu, hidupkan sholat itu. Hindari segala perbuatan keji dan mungkar. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran kan, orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang beruntung, dan dia pasti terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Itu udah pasti kalau sholatnya hidup. Tapi kalau sholatnya nggak hidup, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi masih juga hobi, gemar melaksanakan keburukan-keburukan, maka itulah yang dikatakan termasuk kategori orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Jadi mulai hari ini mari kita bermuhasabah diri, perbanyak istighfar, jangan dihitung-hitung. Untuk awal, untuk mulai, ini poin yang pertama ya. Karena ini video saya yang pertama kali, sangat-sangat pertama kali saya membuat video durasi panjang menyampaikan tentang hal ini. Karena nanti di video-video selanjutnya akan lebih banyak lagi poin-poin penting yang akan saya bahas. Insya Allah panjang umur, mudah rezeki, ada kesempatan saya buat video-video ini lagi. Jadi yang pertama tadi adalah muhasabah diri dulu, ikhlas dulu untuk menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ridho dulu dengan takdir yang sekarang ini sedang kita jalani. Syukuri apa yang sekarang kita dapat. Jangan mengeluh, jangan menyesal dengan segala sesuatu yang terjadi. Ikhlaskan, ridho ya aja, udah ya Allah, aku pasrah sekarang, aku ikhlas ya Allah. Sesuatu yang kita anggap buruk bisa jadi itu baik di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita anggap baik bisa jadi itu pula buruk di hadapan Allah. Maka dari itu ikhlas dulu, ridho dulu. Dan satu lagi yang paling penting,
harus berani, bertekad untuk meninggalkan segala perbuatan dosa. Jadi mulai hari ini bilang sama diri kamu sendiri, aku hari ini bertekad untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, dan aku sekarang ingin membersihkan diriku, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah kamu nanti akan rasakan reaksi-reaksi dan nanti pokoknya kamu tahu lah. Insya Allah mudah-mudahan di video-video selanjutnya akan lebih banyak poin-poin yang kita bahas dan yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.